Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool kalah dari Salzburg di laga uji coba pramusim. Liverpool menghadapi FC Salzburg di Red Bull Arena. Si Merah memulai dengan starter Darwin Núñez, diapit Fabio Carvalho dari Harvey Elliott di depan. Kedua tim saling serang di laga ini, namun tuan rumah mampu unggul lebih dulu lewat aksi Benjamin Sesko di menit ke-31. Gol tersebut menjadi satu-satunya di laga ini. Skor 1-0 untuk kemenangan Leipzig bertahan hingga laga usai. Wolfsberger versus Milan, Rossoneri pesta gol 5-0. Milan menghadapi klub Austria Wolfsberger AC di Weserstadion. Rossoneri tampil menekan di laga ini. Milan pun mampu melumat lawannya dengan skor 5-0 lewat aksi Rafael Leao di menit ke-39. Ante Rebic di menit ke-41. Junior Mesias di menit ke-57. Yassin Adli di menit ke-60. Dan Matteo Gabbia di menit ke-66. Kemenangan ini membuat Milan pede untuk menatap musim baru. Setelah 188 hari, Eden Hazard bikin gol lagi untuk Madrid. Saat bertanding di Oracle Park, Madrid bermain imbang 2-2 dengan klub Meksiko, Amerika. Salah satu gol Madrid dicetak oleh Hazard lewat titik putih. Dalam catatan marka, Hazard membukukan gol lagi untuk Madrid setelah 188 hari. Terakhir kali Hazard mencetak gol untuk Madrid pada 20 Januari 2022. Hazard mencatatkan gol penentu kemenangan Madrid pada babak tambahan saat melawan LC. Dembele siap tebus kepercayaan Barcelona. Ousmane Dembele menunjukkan bahwa Barcelona tak salah mempercayainya. Dembele pun menegaskan komitmennya untuk menjawab kepercayaan klub. Bahkan di pramusim ia sudah bikin 3 gol termasuk sepasang gol Barcelona ke gawang Juventus pada Rabu 27 Juli 2022. Saya mendapatkan kepercayaan dari pelatih, rekan-rekan setim, dan semua orang di Barca. Kepercayaan itu sangat penting buat para pemain dan saya bahagia, ujar Dembele di Lansir Sport. Sponsor judi bakal dilarang, Fulham malah catatkan rekor kontrak. Premier League sendiri kabarnya akan mengadakan voting di antara klub-klub untuk mulai mengatur kemitraan dengan perusahaan judi atau sejenisnya. Ada isu bahwa sponsor rumah judi masih diperbolehkan, tetapi hanya untuk sponsor pendukung di lengan jersey. Untuk musim ini jumlahnya sempat berkurang menjadi 1 setelah Crystal Palace berganti sponsor. Tapi tak lama kemudian ada yang menggantikan Palace, yakni Fulham yang baru saja mencatatkan rekor sponsor bersama salah satu rumah taruhan online. Inikah supporter sepak bola tercantik? Kalian setuju? Kamilya Karisova merupakan finalis Miss Rusia dan jadi fans Spartak Moskow. Dilansir dari Daily Star, Kamilya Karisova mencuri perhatian dalam 2 tahun terakhir, khususnya ketika Kamilya jadi presenter acara olahraga di Rusia. Kamilya memukau dengan paras cantiknya. Lebih dari itu, Kamilya rupanya paham betul dengan dunia sepak bola. Para netizen menyematkan Kamilya Karisova sebagai supporter sepak bola tercantik, sebabnya Kamilya juga menjadi supporter Spartak Moskow. Apa kalian setuju, guys?
Resmi, Lisandro Martinez kini pemain Manchester United. Lisandro Martinez akhirnya diresmikan sebagai pemain Manchester United. Martinez dikontrak 5 tahun. Kepastian ini diumumkan langsung oleh Setan Merah lewat situs resminya Rabu 27 Juli 2022. Martinez merampungkan kepindahannya setelah melalui tes medis dan pengurusan visa kerja. Untuk mengeluarkan Martinez dari Ajax Amsterdam, MU harus mengeluarkan 47 juta pound sterling atau setara 849 miliar rupiah plus bonus 8,5 juta pound sterling dari pencapaian si pemain. Lisandro Martinez tahu apa yang Erik ten Hag mau. MU resmi mengumumkan Lisandro Martinez sebagai rekrutan anyar mereka. Martinez diharapkan bisa membuat lini pertahanan lebih tangguh. MU terbilang rapuh di musim lalu dengan kebobolan 57 gol di Liga Inggris. Catatan ini bikin mereka menjadi tim di 7 besar dari pertahanan terburuk. Pemain 24 tahun ini bakal kembali bereuni dengan Erik ten Hag di MU. Lisandro Martinez tahu betul apa yang diinginkan Erik ten Hag usai 3 tahun bersama di Ajax Amsterdam. Luis Suarez resmi gabung Nacional, klub masa kecilnya. Teka-teki soal masa depan Luis Suarez akhirnya terjawab. Ex-bomber Atletico Madrid itu kini resmi bergabung dengan klub masa kecilnya di Uruguay, Nacional. Lewat akun media sosialnya, Nacional mengumumkan kembalinya Suarez yang dikontrak hingga Desember 2022 mendatang. Sementara itu, Luis Suarez juga terlihat sangat antusias dengan kepulangannya ini. Mantan striker Liverpool itu mengumumkannya lewat akun media sosial pribadinya. Banjir pujian untuk Yacine Adli saat AC Milan hajar Wolfsberger. Yacine Adli menjadi bintang kala AC Milan menghajar klub Austria Wolfsberger dengan skor telak 5-0 dalam partai uji coba pramusim yang digelar di Stadion Kamis 28 Juli. Adli yang baru kembali dari masa pinjaman di Bordeaux tampil sejak menit pertama. Gelandang serang 21 tahun itu pun turut menciptakan 1 gol dan 1 assist. Warganet di media sosial Twitter memberikan beragam reaksi terhadap hasil positif Milan serta performa apik Adli. Tak lama lagi AC Milan segera segel transfer Charles de Ketelaere. AC Milan akan segera menyegel kesepakatan dengan Charles de Ketelaere dalam 48 jam ke depan di bursa transfer. Perwakilan AC Milan telah bertemu dengan perwakilan de Ketelaere pada Selasa 26 Juli di Lugano, Swiss. Pihak de Ketelaere bersedia untuk menerima tawaran dari I Rossoneri dan siap hijrah ke San Siro. Melalui Paolo Maldini dan Ricky Massara, AC Milan menaikkan penawaran kepada klub Bruges dan akhirnya luluh. AC Milan telah menyiapkan dana sebesar 32 juta euro atau sekitar 486 miliar rupiah dengan add-on senilai 3 juta euro atau sekitar 46 miliar rupiah. Here we go, Jules Koundé ke Barcelona, Xavi Hernandez punya andil besar. Barcelona dilaporkan mencapai kesepakatan verbal dengan Sevilla untuk mendatangkan Jules Koundé. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer kenamaan Italia Fabrizio Romano. Dengan kesepakatan tersebut, Barcelona tinggal melanjutkan negosiasi dan menyelesaikan detail kecil dengan Sevilla. Sebelumnya, Blaugrana dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Koundé yang tak bisa dilepaskan dari peran Xavi. Dilansir dari Football Espana, Barcelona awalnya sempat kalah dalam pertarungan untuk memperebutkan Koundé dari Chelsea. Akan tetapi, panggilan telepon dari Xavi Hernandez telah meyakinkan Koundé untuk memilih Barcelona dan melupakan tawaran yang dilayangkan oleh Chelsea. Sudah hilang kesabaran, Barcelona beri satu ultimatum kepada Frenkie de Jong. Saga transfer Frenkie de Jong hingga kini tak kunjung usai, padahal menurut laporan yang beredar, Barcelona dan Manchester United sudah sepakat terkait transfer de Jong pada bursa transfer musim panas 2022. Meski sudah sepakat, transfer itu belum terwujud karena de Jong tak mau pindah ke Manchester United. Hal tersebut kemudian membuat Barcelona hilang kesabaran kepada de Jong dan memberinya satu ultimatum. Dilansir dari Metro, dalam ultimatumnya Barcelona telah memberitahu de Jong bahwa dia harus meninggalkan klub musim panas ini jika dia tidak ingin menerima pemotongan gaji.
Cristiano Ronaldo kembali berlatih usai tak ikut pramusim Manchester United. Usai absen dari agenda tur pramusim 2022 Manchester United dan memilih menyepi di Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya pulang ke Manchester. Dinukil dari Daily Mail, kembalinya Ronaldo ke Manchester dilakukan untuk mengadakan pembicaraan demi memutuskan masa depan di Manchester United. Selain itu, setelah melakukan pembicaraan dengan manajemen, Ronaldo dilaporkan kembali berlatih bersama dengan rekan-rekannya. Menurut laporan Diario AS, saat kembali ke tempat latihan klub, Ronaldo disambut dan diperlakukan dengan hangat oleh rekan-rekannya. Setelah latihan, Ronaldo duduk dengan rekan satu timnya untuk makan dan suasananya digambarkan penuh dengan kehangatan. Jacukan Arsenal, Lucas Paqueta kini dapat perhatian Manchester City. Kemungkinan gelandang liang Lucas Paqueta bermain di Liga Inggris masih terbuka setelah diacukan Arsenal. Manchester City kini mencuat jadi salah satu peminatnya di bursa transfer musim panas. Selain Manchester City, Tottenham juga dikabarkan kepincut dengan sang pemain. Namun Manchester City dilaporkan jauh lebih tertarik, alasannya bukan karena sang pemain yang punya insting gol, tetapi juga sebagai pengganti Bernardo Silva yang akan pergi. Silva beberapa waktu belakangan disebut akan bergabung bersama Barcelona. Pep Guardiola yang tak ingin menghalang-halangi keinginan sang pemain, kini mencari pemain yang layak menggantikannya. Paqueta ada di dalam daftarnya tersebut. Kondisi fisik Youri Tielemans tidak meyakinkan Arsenal tunda negosiasi. Arsenal kini melakukan revisi atas ketertarikannya terhadap gelandang Leicester City Youri Tielemans. Dilansir dari Talksport, Arsenal tampak ragu dengan kondisi fisik sang pemain. Laporan tersebut tidak secara spesifik menunjuk kondisi fisik seperti apa yang dimaksudkan Arsenal, sebab sejauh ini Tielemans tidak pernah dilaporkan mendapat masalah dengan fisik atau kebugarannya. Bahkan selama membela Leicester, Tielemans hanya tercatat menderita cedera sekali. Tepatnya pada November 2021 lalu, pemain berusia 25 tahun itu harus menghabiskan 30 hari menepi dari lapangan. Crystal Palace rekrut talenta Bayern Munich. Crystal Palace mengumumkan keberhasilannya dalam merekrut bek tim nasional Amerika Serikat Chris Richard dari Bayern Munich. Di Selhurst Park, Richard menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun dengan The Eagles setelah ditebus di angka 12 juta euro. Pemain berusia 22 tahun itu disebut sebagai rekrutan penting oleh manajer Patrick Vieira, sebagaimana klubnya berupaya untuk memperbaiki diri setelah finish ke-12 di Liga Primer musim lalu. Pesepak bola Indonesia Ilham Yuda gabung klub Divisi 5 Liga Spanyol. Pesepak bola Indonesia asal Pontianak Ilham Yuda mengumumkan bahwa dirinya telah bergabung ke klub Divisi 5 Liga Spanyol CD Losentese. Ilham mengunggah informasi ini di akun Instagram pribadinya Rabu 27 Juli. "Saya senang telah bergabung dengan CD Losentese dan tidak sabar untuk memulai," tulisnya di Instagram. Di sisi lain, langkah ini boleh dibilang adalah peningkatan karir baginya sebab sebelumnya pada 2021, Ilham bermain untuk klub Divisi 6 Liga Spanyol CD Almunesar City. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!